Paling sedikitnya kain kafan untuk mayit itu kain yang merata mencukupi seluruh badannya, walaupun cuma satu lipatan. Itu paling sedikitnya aqallul kafan. Sempurnanya 3 lipatan, 3 pembasuhnya, 3 kalau dulu kecil nanti 3 langkah. Kalau 3 langkah ya, itu berapa lagi? Kalau memang lama 3 langkah atau langkah gitu. 3 itu kain yang menutupi seluruh badannya. Jadi kan kalau cuma aja dibentangkan dulu, kemudian ditaruh mayitnya, lipit terus ini kau bisa berdiri 2, 3, itu apa? 3 apa? 3 lapis, 3 lapis. Kemudian itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu ada gamisnya, abayanya. Jadi ya bukannya abaya nian-nian itu bukan. Kain kafan itulah dipolakan seperti abaya. Berbuat pola. Pola kemudian dipakaikan. Jadi ingatnya seperti abaya. Dari lehernya ini sampai ke mana, ke mata kaki atau di pucuk mata kakinya. Kemudian ada sarung juga. Sarung itu ya dibuat macam itu juga, sama seperti pola juga. Dibuat tutup dari pinggangnya sampai ke mata kaki juga. Sarung itu. Kemudian ada kerudungnya juga untuk nutup kepalanya. Jadi dibuat pola macam kerudung. Nah, kemudian baru 2 lipatan itu. Itu apa? Untuk perempuan ini sarung dulu, abaya, kemudian kerudung, kemudian baru apa? 2 lipatan. Itu untuk perempuan. Itu cara untuk mengafani mayit. Cuma paling sedikitnya kain kafan baik laki-laki ataupun perempuan, satu kain kafan yang mencukupi seluruh badannya. Kita sini alhamdulillah kain kafan itu lengkap terus, tidak sampai aqallul kafan itu. Alhamdulillah. Karena kain kafan ini duitnya dari mana ini? Dari mana duitnya? Dari duit mayit itulah. Kalau mayit ada duit. Jadi sebelum meninggal tinggal keluar duit. Duit untuk beli kain kafan. Atau belilah dulu. Kain kafannya. Ya itu uang dulu tuh kalau yang apa? Yang sudah tua tuh biasanya. Sudah tua, badannya tidak ada nambah, tidak gemuk lagi, tidak ada ngurus lagi itu. Nah, itu biasa sudah nyiapkan kain kafannya. Dia nyiapkan kain kafannya. Seringnya itu belinya di waktu dia haji atau waktu dia umrah atau nitip. Sering aja itu. Sambil disirami banyu zam-zam. Hampir kering kan, sudah biarlah sama banyu zam-zam itu. Ada asar bekas daripada banyu zam-zam itu. Wallahu alam, itu namanya suatu yang baik. Bukan berarti itu tak boleh, haram, tak, karena tak ada bawa apa-apa, cuman bekas baik. Bekas dari zam-zam. Itu yang kita tahu umum dulu. Tua-tua dulu, cek itu. Mereka menyiapkan, maksud di sini adalah mereka sudah menyiapkan. Kalau seandainya memang tidak menyiapkan, ya dari duit warisan itu. Sebenarnya warisan itu sebagaimana kemarin sudah kita omongkan, warisan itu nomor 5. Warisan itu nomor 5. Dulu kan yang 1, 2, 3, 4 ini dulu.
apa satu tu persiapan apa kalau ada harta tu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat yang belum dikeluarkan, keluarkan dulu zakatnya. Kemudian ada apa hutang piutang, ada pernah nyakitkan wang sehingga terkena denda, bayar ke dulu. Kemudian persiapan mayit, nombor 3 ni. Persiapan mayitnya, waktu duit untuk nguburkan, duit untuk mandikan. Kalau seandainya memang mandi gitu pakai duit, pakai banyu mandi tu man, apa ngeluarkan duit kan. Kemudian kain kafannya, biaya-biaya dari apa beli kain kafannya, misalnya mandi ke jenazahnya, solatnya tidak nyolatkan walaupun ada sebagian tempat itu nyolat ke dinjuk duit, sebenarnya tidak nyolatkannya. Kemudian nguburkan karena itu ada jasanya, ada jasanya, itu diberikan dinjuk. Habis itu baru wasiat kalau ada wasiat, kemudian baru warisan. Itu warisan. Nah, di sini persiapan mayitnya itu diantaranya adalah kain kafannya, beli pakai. Kalau seandainya kasih duit dari mana? Dari keluarganya. Misalnya kecuali kalau istri siapa tanggungannya? Suami. Bukan dari duit warisan, bukan. Suami. Nah, kalau seandainya yang lain keluarganya. Kalau seandainya tidak kasih juga keluarganya miskin juga, maka dari wong muslim yang punya. Alhamdulillah kita ni dah kasih sampai aqallul kafan itu. Paling sedikitnya kafan saubun ya ummuhu. Pakaian yang mencukupi untuknya. Ada kalau dulu siapa namanya itu? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu lagi belum berkecukupan galah, Islam belum kecukupan. Mus'ab bin Umair itu wafat, kain kafan itu kurang, tidak ya ummuhu, tidak mencukupi seluruh badannya dah. Kalau ditutupi kepalanya, kejinguan kakinya. Kalau ditutupi kakinya, kejinguan kepalanya. Sehingga akhirnya apa? Ditutupi pakai rumput. Pakai rumput ditutupi bagian kakinya. Nah itu karena memang keadaan wong muslim pada saat itu tidak ada yang bisa mencukupinya. Itu artinya wajib bagi muslim yang punya kecukupan itu untuk mencukupi mayit tersebut. Jadi utang didulukan. Jangan beli kafan yang sempurna, utang tidak terbayar. Utang dulu nomor berapa tadi? Utang tu nomor 2 atau nomor 3 kan? Nomor 2 utang itu. Persiapan mayit nomor 3. Utang dulu. Paling kalau seandainya tidak boleh sempurna apa? Tidak boleh sempurna. Paling sempurna 3 lapis. Kalau 3 lapis tu melinya, misal melinya sampai 800,000. Kalau seandainya selapis belinya berapa jadinya bagi 3? Seandainya 800 bagi 3 berapa? 200-an. Nah, selebihnya bayar ke utangnya. 500 lebihnya bayarkan utangnya. Ini utang jangan dianggap remeh utangnya. Tak masuk surga, atau mati syahid pun tak baca langsung masuk syurga, tak baca. Urusannya ke wong yang hutang. Itu pasal menjelaskan masalah tentang kain kafannya. Ini yang lebih lemah lagi itu untuk nyingok nian wong mengkafani cara-caranya. Kita ni cuma teorinya banyak. Kalau seandainya tak katik juga yang pakaian untuk menutup segala-galanya, cukup untuk nutup auratnya, harus pakai kan tutup sekedar untuk auratnya banyak. Itu harus ada tu yang untuk menutupi auratnya.
Kemudian faslun arkanus salatil janazah. Rukun salat janazah. Ini yang paling penting ini di antara yang lain. Ngapa paling penting di antara yang lain? Karena ini seluruhnya bisa galah. Kalau mandikan, mengkafankan, itu tidak seluruhnya bisa galah. Itu mandikan keluarga baik. Mengkafaninya juga paling yang nyaksikan juga keluarganya baik. Tapi kalau yang salat jenazah ini seluruh wong muslim bisa. Yang hadir bisa, yang dah hadir jauh salat gaib. Ini yang penting ini. Ini yang sayangnya kalau kita tuh kalau hadir di tempat jenazah, hadir baik duduk di kursi itu rami, tapi giliran salat jenazahnya ditigosopkan. Sayang nih. Ditigosopkan. Artinya memang tidak cukup untuk 3 sop ini. 1 sop ini cuma dibuat 3 sop. Sayang ini. Berarti apa ya kakek? Kalau misalnya pergi tempat jenazah, juga tempat di rumah mendiangnya, mendiang almarhum, di rumah almarhum. Almarhum itu untuk muslim almarhum, artinya yang dirahmati. Mana kafir tidak dirahmati. Tidak pantas untuk disebut almarhum. Allah yarham, tidak pantas itu. Almarhum, misal sebutlah nama orang kafir meninggal, tidak pantas itu nyebutnya. Itu paling itu mereka nyebutnya mendiang. Mendiang bukan almarhum. Nah kita ini yang muslim baru almarhum. Yang dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati, yang dikasihi. Cuma bentuknya doa. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan hadir di tempat rumah dukanya, rumah jenazah itu, ramai yang datang. Ngantar ke musolanya untuk disolatkan, ramai juga. Tapi banyaklah duduk di luarnya pas giliran solatnya. Ini yang sayang. Padahal mayit itu idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Mayit itu kalau seandainya sudah dia mati, mayit lah mati. Wong kalau sudah jadi mayit, mati jadi mayit, in qata'a amaluhu. Tak baca lagi beramal. In qata'a amaluhu. Artinya apa? Bukan pahalanya yang terputus, amalnya terputus. Tak bisa beramal lagi. Dia tak bisa berdoa, tak baca dah. Dia untuk ngerak ke mulutnya untuk berdoa minta sama Allah, tak bisa lagi dah. Kalau dia minta sama Allah SWT, dia bisa digabulkan kan. Kalau dia minta kan, macam kita ni yang masih hidup ni kan minta, bisa digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu in qata amaluhu illa min salas. Itu kecuali yang 3 kak tadi, yang 3 atau yang situ di dalam hadis ini menyebutkan 3 kak. Dalam hadis lain ada lagi yang lain-lainnya. Artinya seorang manusia itu ketika dia meninggal dia tidak bisa beramal lagi. Nah, yang hidup tadi itu bisa beramal. Maka yang hidup yang ada di sekitarnya tadi itu bisa mendoakan untuknya tadi. Nah, salatnya itulah itu yang menjadi doa untuk mayit tersebut. Mayit itu pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Cuma dia tidak baca lagi. Habis sudah waktunya dia nak minta ampun tu dia tak baca lagi karena sudah habis waktunya. Nah, yang hidup masih ada waktunya, itulah dia minta. Semakin banyak yang nyolatkan berarti semakin banyak yang memintakan ampunan untuk jenazah tersebut. Dan solatnya ini tak payah-payah, tak repot-repot. Katik rukuk, katik iktidal, katik sujud, katik 4 rakaat atau 2 rakaat tak katik. Solatnya katik serakaat pun tak katik. Solatnya cuman takbir 4 takbir. Bacanya yang wajib itu Fatihah, solawat, doa. Sudah. Salam. Gampang. Kalau misalnya ni ringkas ni misalnya
Dia niat sholli ala hadzal mayyit. Misal ada mayitnya, aku solat mayit depan ini, aku menyolati mayit depan ini. Allahu Akbar. Baca Fatihah, kemudian Allahu Akbar, takbir kedua. Baca salawat, kemudian takbir Allahu Akbar. Baca doa saja. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu dah cukup. Allahumma arhamhu cukup. Itu apalagi kalau seandainya tambah lagi. Kemudian takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu baik yang itu Allahumma ighfir lahu itu ditunggu oleh si mayit ini. Kalau di antara yang solat ni sikok baik diijabahkan doanya. Oh, sudah merdeka bagi si mayit ini. Nah, itu yang dibutuhkan. Tidak tahu kita nih di antara wong yang banyak tadi, entah wong yang soleh yang kita anggap soleh itu yang menyebabkan doa tadi diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni, mayit tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah orang yang pendosa yang mengaku dirinya itu berdosa dan sangat berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kawan dia. Ini yang paling sayang sama wong tu kan, dia kan keluarga. Maka dia jadi imam. Tuh. Kemudian kawan. Kawan tu tahu ni kan, oh dia ni siah ni. Misal bae ni kawan ugal-ugalan ini kan. Kawan akal-nakalan ini kan. Ya Allah, ai tersiksa dia ni. Oh kak ni malaikat lah nunggu ni kan. Ya kan? Tahu kita ni macam mana dia tu misalkan kawan ni kan. Kawan tu tahu macam mana dia ni kan. Oh siah ni dia duluan ni. Ni. Pada saat dia berdoa itu kalau dia minta tu pasti memang benar-benar mintanya ni Allah siah ni Allah janganlah. Setelah itu apa? Wa tajawaz anhu tu ya Allah kejahatan ini Allah dah sudah lewat ke ya Allah. Memang mintanya kata. Kita ngakuinya nah istilahnya tu. Tapi dia ni ada juga baik ya Allah. Ada baiknya juga ya Allah. Sampai-sampai kadang kita ngatakan kalau mau kawan dewek tu kan. Dia ni memang jahat tapi ada baiknya. Baiknya tu masya-Allah. Aku melupakan jahat-jahatnya tu. Baiknya tu hebat. Kalau macam ini Allah cemburu juga. Ada kan? Ada seorang hamba yang kejahatan orang lain sama dia dilewatkannya karena satu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tadi kepadanya tadi. Tak dihitungnya. Nah Allah lebih lagi dari hamba tersebut. Nah itu kita istilahnya mancing ghirahnya Allah, cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kalau seandainya yang kita yang kita tahu riwayat hidupnya yang butuh ampunan. Termasuk kita juga butuh ampunan juga. Kalau seandainya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nyolatkan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ada orang mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayit baik ini, wah ini orang baik ni ini tak pernah terjenguk jahat. Dari mulutnya tak pernah jahat, dari tangannya tak pernah jahat, tak pernah nyenang ke wong terus. Tak pernah jahat. Melakukan perintah Allah dilakukannya, larangan Allah SWT dijauhinya. Wah, kita tengoknya ni wongnya soleh. Ini kita anggap ni ini diampuni oleh Allah SWT ni. Jelas ini. Aku biar kalau punya anak macam ini, misal kan, punya anak macam ini atau punya anak buah macam ini, dah ku hitung ke yang lain-lain ni. Seandainya kan, ini kita anggap ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau macam itu kita solatkan. Sudahlah, tak solatkan apa? Lah diampuni juga ini pasti. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang nyolatkan tadi, wong ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayit ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang nyolatkan juga diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nyolatkan orang yang diampuni oleh Allah, itu diampunkan juga dosanya. Dan gawenya tak ada payah ni. Gawenya tak ada payah ni kan. Arkanu salatil janazah, rukun salat jenazah itu ada sab'atun, ada 7. Al-ula, al-awwal an-niyah. Yang pertama niat. Niat bahasa Indonesia juga jadi. Niat itu kan tak harus bahasa Arab, tak harus. Bahasa yang kita pahami, terserah bahasa apa pun. Sengaja aku menyolatkan mayit ini kalau ada di depan mayit ini. Kalau seandainya sengaja aku menyolatkan Zaid, memang Zaid yang meninggal ini, tak apa-apa. Boleh. Aku menyolatkan Zaid, boleh. Dah tahunya bukan Zaid, andainya tak sah baru tu. Tapi kalau mayit ini dah sah, siapa pun itu nak Zaid, nak Amr, nak Bakar, segala. Cuma yang biasa kita pakai itu adalah mayit ini. Mayit ini mayit yang ada di depan tu maksudnya. Kan ringgo biasanya kan katil tu ada di depan. Kalau seandainya jenazahnya dak katil, usolli ala mayyitil ghaib. Aku sengaja menyolatkan mayit yang ghaib. Yang dah ada, mayit dah ada di depan kita, bukan mayit dah katik. Ada mayitnya, cuma dah ada di depan kita apa ya. Nah, yang mana ini salat ghaib ini? Yang dia tu di luar kota. Di luar apa? Kalau seandainya kita tu sama dia tu musafir. Batasannya tu musafir disebut. Nah, itu boleh salat ghaib. Setiap hari juga boleh salat ghaib. Di Palestin tu kan banyak yang meninggal misalnya kan, atau Palestin taklah apa syahid misalnya. Syahid tak perlu disolat, tak wajib disolatkan. Bahkan tak boleh solatkan syahid. Kemudian apa yang di tempat lain pasti ada muslim meninggal, entah di Amerika, entah di Kanada, entah di Australia, entah di Iraq sana, ada pasti yang meninggal setiap hari. Kalau seandainya misalnya kita solat habis solat maghrib ba'diyah, bisa tegak sholli ala mayyitil ghaib, Allahu akbar, boleh. Pasti ada yang meninggal. Siapa baik tu? Boleh. Itu solat ghaib itu boleh. Kapan solat ghaib itu boleh juga? Boleh misalnya mayit yang dulu aku masih ngucak-ngucak tu. Itu adanya ustaz aku tu dak solat, aku nak nyolatkan sekarang ni, misal kan. Sekarang sudah dak ngucak-ngucak lagi, sekarang sudah. Nak nyolatkan, boleh tak? Boleh. Boleh. Dulu tu waktu tu sebenarnya aku tu diperintahkan juga tak untuk solat itu. Ada wajibnya juga tak untuk solatnya? Ada wajib. Fardu kifayahnya maksudnya. Fardu kifayahnya ada. Berarti boleh juga solatnya. Tapi kalau seandainya dulu masih kecil, belum sah solatnya. Iya, ada orang alim dulu tu meninggal tu misal Syekh Abdul Somad Al-Palembah ni. Dulu kan, nak kita solat ke gaibnya? Dah baca. Dari mulai kapan? Dari mulai kita tu dianggap waktu tamyiz. Tamyiz itu boleh solat. Sah solatnya, tamyiz. Berapa umur tamyiz? Umur 7 tahun misal. Umur tamyiz itu sah kalau solat. Kalau benar-benaran dia solatnya benar sesuai syarat-syaratnya, rukunnya, sah solatnya, sah. Nah, itu dari umur tamyiz itu sampai sekarang ini boleh dia nak solat gaib. Seandainya aku nyolati jenazah yang meninggal dari aku, dari aku waktu zaman aku tamyiz sampai sekarang yang gaib, Allahu akbar, boleh. Dan itu pernah kita lakukan. Jadi seluruh yang jenazah yang muslim yang meninggal pada saat waktu kita boleh solat, sah solat jenazahnya sampai sekarang ini, itu sudah kita solatkan dengan solat gaib. Jadi di antara mereka itu ada yang diampuni oleh Allah SWT pasti kan. Nah, kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena
menyolatkan orang yang diampunkan dosanya. Makanya itu jangan apa? Ketika kita mendapati untuk melaksanakan sholat jenazah ini, jangan tinggalkan. Cari nian, bukan cari nian apa namanya itu? Jangan cari nian, nyari yang meninggal. Apa namanya itu? Diraih nian itu. Kita waktu itu sampai terkejut di sana tuh di Tarim sana tuh. Kan ada semacam komat. Komat itu bukan komat. Al-Fatihah. Al-Fatihah, Allah yafirlahu warhamhu yaskunul jannata birahmatih walidina wadihi khasa amwatina ummatul muslimina amma ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Fatihah sebelum salat jenazah. Nak tegaknya itu kan. Kemudian Fatihah lagi. Berapa kali? Kayak 3 kali itu untuk persiapan wong apa namanya itu? Nyusun sopnya, ngapikan sopnya. Nah, itu kita nengok di luar. Ada wong pakai sepeda. Pas dengar Fatihah dia tak tahu kalau ada jenazah. Karena di Tarim sana itu ada tempat untuk nyolatkan jenazah. Tempatnya di mana pun jenazah itu meninggal, kayak solatnya pasti di situ tuh lah. Bukan kalau kita kan di masjid kan, di tempat masjid setempat atau musola setempat atau yang dekat di situ, yang rami. Nah, kalau di sana ada tempatnya khusus ada dekat pekuburannya. Nah, dekat pekuburan itu ada nama tempatnya apa namanya Jabanah sana tuh. Nah, Jabanah itu solatnya di situlah. Jadi tidak tahu kita kadang-kadang tidak tahu ada orang meninggal karena di kampung lain tahu-tahu kayak ada semacam komat tadi. Noh, ada solat jenazah. Ini kita waktu itu jalan kaki kan di pelataran itu lumayan lapangan besar juga pelatarannya itu. Kemudian masuk lagi itu ada lapangan lagi juga. Macam lapangan, masuk lagi baru tempatnya itu. Jadi bangunan itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, tertutup, terbuka, kemudian pagar. Nah, di sini lapangan lagi. Nah, kita di sini lagi. Ada orang pakai sepeda. Wah, itu dengar Fatihah itu, wah, langsung belok dia ke tempat nyolat ke jenazah tu. Turun itu sepeda tu masih jalan. Dia masuk lagi. Ngejar nak solat jenazah tadi. Masya Allah, kita ini bukan orang kampungnya pasti ini. Karena dia tak tahu. Dia pas dengar Fatihah itu langsung balik arah itu. Putar arah itu langsung ke tempat solat jenazah. Yang kita tadi jalan, tak terkejar. Dia pakai sepeda tadi, sepeda ontel tadi. Sepeda itu masih jalan, dia lagi menuju ke tempat bergerak nyampak sepeda itu sudah tinggalkan nyampak solat jenazah dulu. Nah, ini maksudnya apa kita nih? Kalau seandainya kita bisa, ini kesempatan kita ada untuk menyolatkan solat kan. Walaupun wong tu ahli mabuk, ahli maksiat, ahli judi, ahli zina, solat kan. Jangan kita ini banyak dosa dia ni. Aju kita juga kayak laju ketibanan terbagi dosa kayak sama dia ni. Jangan. Solat kan. Justru mereka itulah yang dibutuhkan. Nah, mereka itulah yang membutuhkan untuk disolatkan mereka itu. Preman misalnya kan, solat kan. Ini dulu pernah nyangking aku, baik nyolat ni suku lah kau tambah siksa lain malaikat, rasoklah kau tu, biar tahu kau tu, cekek lah malaikat lah, cekek lah. Itu apa namanya itu, justru yang kejingaan di kita tu ni tampak jauh dari ampunan dari Allah SWT itu, itulah yang perlu untuk kita solatkan jenazahnya. Pertama niat mayyitul ghaib atau niat mayit yang hadir ada di situ. Kemudian yang kedua 4 takbir. Ada 4 takbir. Takbirnya ada 4 ikam. Itu yang harus ada. Bukan langsung 4 ikut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Artinya ini harus ada dalam solat.
Harus ada niat, harus ada 4 ikut takbir. 4, tak boleh 3. 5 boleh, 6 boleh, 4 harus. Kalau seandainya 6, 5 atau 6, ya, dah kata artinya itu. 5 sama 6 kata artinya. 4 be sudah selesai sudah. Apa sunnah misalnya, dah. Dah kata anggap kosong, sama cak dia berzikir be. Allahu Akbar zikir ya. Kalau 4 itu wajib harus. Allahu Akbar 4 kali itu. Itu masing-masing kakak itu ada bacanya kan. As-salis yang ketiga, al-qiyam 'alal qadir, harus tegak solatnya. Kalau mampu tegak. Yang keempat, baca Fatihah. Fatihah. Harus ada baca Fatihahnya. Yang kelima, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah. Ingat ini, perhatikan, baca salawat setelah takbir kedua. Baca Fatihah tadi ada tak? Setelah takbir pertama tidak disebutkan. Yang penting baca Fatihah dalam solat jenazah itu. Di mana? Jangan sebelum niat atau sesudah salam. Jadi antara niat sama salam itu boleh, karena tidak disebut ini nih. Yang keempat, baca Fatihah. Fatihah artinya boleh setelah takbir pertama, boleh setelah takbir kedua, boleh setelah takbir ketiga, boleh juga setelah takbir keempat. Boleh Fatihah itu. Karena tidak kait diikat dengan baca Fatihah setelah takbir kata. Pokoknya baca Fatihah. Yang penting dalam solat jenazah itu ada baca Fatihah. Kalau misalnya kita telat masuk ke yang kedua, seandainya takbir kedua, melaklah kita Allahu Akbar. Tak usahlah baca Fatihah, langsung Allahu Akbar. Tak usah baca Fatihah, langsung takbir. Agak Fatihahnya di takbir keempat Allahu Akbar, kan? Masuk takbir kedua kita salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seandainya berbarengan sama imam takbir ketiga, kita takbir kedua. Seandainya kan. Imam tadi baca salawat, ingat lagi takbir lagi Allahu Akbar. Imam baca apa? Baca doa untuk mayit. Panjang seandainya, kita pendek baca salawatnya. Sudah bacalah Fatihah aja kah. Sambil nunggu imam baca doa panjang seandainya. Imam takbir Allahu Akbar, takbir keempat, kita takbir ketiga Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Imam tadi doa juga, habis itu salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita takbir keempat Allahu Akbar. Apa habis takbir keempat? Salam. Boleh langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seandainya masbuk. Kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus setelah takbir kedua. Di sini diikatkan al-khamis, yang kelima adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua. Yang keenam yaitu doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Harus ini setelah takbir ketiga. Tak boleh doa untuk mayit ditaruh di takbir kedua. Tak boleh. Salawat ditaruh di takbir ketiga. Dah ada dianggap. Jadi dianggap takbir kedua. Kemudian yang ketujuh, salam. Kalau sudah takbir keempat, ketik lagi kan harus ada tempat ikut takbir. Takbir keempat ngapain? Ya terserah. Nak salam boleh. Nak baca doa lagi untuk mayit tadi boleh. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan ini. Asal ada wuduk Ada wuduk sudah langsung. Dan yang terpenting mayitnya itu ada di depan, jangan di belakang. Bukan nak solat berjamaah sama mayit kan. Itu yang terpenting. Tak usah direpotkan. Wah ni mayitnya mana? Ni palaknya belah sini. Tak usah direpotkan ini. Banyak ada yang galak ngerepotkan je itu. Mayit ni lanang mesti ni.
lanang, oh sana pala, putar. Ada usaha sebenarnya. Apalagi kalau begibutan. Wah, tidak sinilah. Tidak sana. Sudah kalau cerita aku nak ngimaminya. Oh, jangan macam itu. Mayitnya tegak lagi tidak apa-apa, solat kan. Seandainya kan, mayit tegak, solat kan. Yang penting dia ada di depan, jangan di belakang. Fatihah kita diaminkannya, bersau kalau. Itu apa? Solat jenazah. Atau yang misalnya walaupun yang betina misalnya, mana ni palaknya ke mana sini, biar kelas sudah. Yang penting di depan. Posisinya di mana terserahlah sana. Nak di apa? Nak di pinggangnya atau di palaknya terserahlah itu. Kalau aslinya tu. Cuma kalau apa nurutnya tu atau apa bukan aturan wajibnya. Kalau yang lanang itu di kepalanya. Yang betina di pinggangnya. Pinggulnya, tidak ada di palanya. Itu apa? Salat jenazah kalau jenazahnya hadir di depan kita. Kapan dia hadirnya itu di depan kita itu pas takbiratul ihram. Allahu akbar. Angkatlah. Bukan angkatlah mau salat tu ngomong tu bukan. Angkat apa-apa. Imam Syafi'i ketika beliau sakit nak meninggal, dia berwasiat ngomongkan, kakek kalau seandainya aku meninggal, jenazah aku tu, katil aku tu, taruh lewat ke sini misalnya. Sini misal baik ni. Lewat sini, stop dulu dengar dia. Stop dulu dengar, habis itu sudah jalanlah. Apa? Karena Imam Syafi'i ini ada apa istilahnya teman diskusi lah, atau minta apa bahasanya itu, minta doa kalau sama siapa? Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini keturunan cucu daripada Sayyidina Hasan. Yang salihah, doanya mustajabah. Mustajab doanya. Imam Syafi'i kalau sakit minta doa sama dia. Baik, apa-apa ada minta doa digabulkan oleh Allah. Sekali lagi pas dia sakit minta doa sama Sayyidah Nafisah itu tidak didoakan. Lah waktunya aja. Sudah waktunya. Syafi'i itu. Ini rumahnya Sayyidah Nafisah. Ketika ini lewat, ini pas ngadep kiblat. Jenazahnya sini. Sayyidah Nafisah takbir, Allahu akbar. Biasanya jenazah lewat. Boleh ni. Boleh ni. Kalau seandainya misalkan kita misal baik ni, misal di tengah jalan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kebetulan mobil kita tu, mobil atau kendaraan motor tu, blak di depannya. Kan keluar jenazah tu. Ini betulan juga kita ni ngadep kiblat. Jenazah lewat. Kita tegaklah di motor tu. Tegaklah itu. Jangan dipakai sendalnya, lepaskan sendalnya, pijak bae sendalnya. Karena takut kaki ada najis. Kalau di mobil, keluar dari mobilnya. Kalau ada wudu kan, jenazah lewat, Allahu akbar. Sudah, Allahu akbar. Masih kan uang tu lewat kan, belum jalan mobil kan. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi ke mobil atau ke motor tadi, duduk lagi, jalan kan. Sudah kita menyolatkan jenazah. Cak itu baik cuman kan, dengar kan? Ibarat kata kalau kalau buang angin tu baunya belum selesai, solatlah sudah selesai. Itu gampangnya solat jenazah itu. Sayang kalau seandainya tidak bisa. Terlebih-lebih lagi kalau seandainya yang meninggal itu orang tua. Bukan orang tua umurnya, orang tua kita, bapak atau ibu. Karena doanya seorang anak itu sudah amal bagi orang tua. Doanya itu sudah amal. Belum lagi doanya kalau diijabahkan. Anak mendoakan orang tua itu, doanya nak digabulkan atau belum digabulkan, itu sudah menjadi amal bagi orang tua. Kenapa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kan terputus amalnya kecuali 3 kali ini. Tidak putus berarti amalnya.
Berarti ada amal, seakan-akan dia beramal. Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini amal bagi orang tuanya. Belum doanya. Kalau orang lain itu doanya. Kalau orang lain mendoakan itu doanya. Kalau seandainya doanya diijabahkan oleh Allah, baru dia ada apa istilahnya, ada hasil. Dapat hasilnya. Tapi kalau seorang anak, doanya belum diijabahkan oleh Allah SWT, tapi sudah jadi amal bagi orang tua tadi. Itu untuk ini terlebih itu kan, kan di dalam salat jenazah itu ada doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu. Faslon selanjutnya masalah tentang penguburan insyaallah akan terjelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, misalnya kita lah sudah nyolat ke jenazah, apakah jenazah itu lah diampuni dosa-dosanya? Terima kasih. Ada lagi? Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib terkait dengan mati syahid tadi. Yang dikatakan Habib tadi bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak wajib untuk disolatkan, Habib. Nah, apakah itu dalam konteks mati syahid perperangan saja? Kan ada beberapa kategori mati syahid seperti meninggalnya seorang ibu ketika melahirkan, orang yang tenggelam dan sebagainya macamnya gitu. Nah, apakah konteks mati syahid itu hanya sekadar peperangan? Yang pertanyaan kedua terkait kalau semisal kita masbuk dalam sholat jenazah, misal kita masuk di takbir kedua. Nah, sedangkan syarat untuk membaca sholawat itu di takbir kedua dan juga membaca doa di takbir ketiga. Nah, itu yang dimaksudkan kalau semisal kita kasusnya masbuk tadi, itu kita ngikuti yang sholat aslinya imam tadi atau ngikuti dengan standar kita yang kita masbuk tadi, Bib? Sekian, makasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah kalau seandainya disolatkan atau sudah disolatkan, apakah diampuni oleh Allah SWT dosanya? Itu kita tidak tahu diampunkan atau tidak, karena doanya diijabahkan atau belum kita tidak tahu. Hanya kita berharap. Dan di situ ada celah atau kesempatan untuk diampuni dosa tersebut. Kalau masalah solat jenazahnya wajib, sikap wajib, harus. Entah dia doa, aku tak mustajab doa aku ni. Dah hati urusan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tetap itu lakukan. Nak ijabah atau tidak, karena ini wajib, harus dilakukan. Tak bisa kita memastikan bahawa ini sudah disolatkan, berarti sudah diampuni oleh Allah. Dah bisa kita memastikannya. Kemudian masalah tadi syahid, itu syahid memang ada dua, ada syahid dunia, ada syahid dunia wal akhirat. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Ada syahid dunia, itu syahid orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian meninggal, mati syahid. Cuma dia perangnya itu karena pengen dipuji oleh manusia. Ini syahid di dunia apa ini? Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat memang dia berperang di jalan Allah SWT, bukan karena pujian manusia, tapi memang ingin membela agama Allah SWT. Nah, yang dua ini yang tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan.
Kalau yang syahid akhirat itu yang tuh syahid wong yang meninggal sakit perut, meninggal habis melahirkan itu, meninggal timpa bangunan, itu syahid. Syahidnya syahid akhirat. Di akhiratnya dia terdapat seperti orang yang meninggal mati syahid pahalanya. Nah ini yang cak ini tetap wajib disolatkan. Wajib disolatkan. Jadi yang tidak solatkan itu adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia syahid di dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut dia syahid meninggal, entah itu syahidnya ini syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Karena kita tidak tahu niat wong. Oh niat dia ini berperangnya apa? Oh ini pak dikatakan preman apa saya lawan mae. Anda dikatakan kemeduan. Mana tahu kita? Nah, jelas dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada disolatkan. Kenapa? Karena masih ada darahnya. Dia tidak dimandikan, darahnya dibiarkan. Kafannya juga masih berdarah-darah itu dibiarkan. Tidak sah solatnya. Kenapa? Ada najis. Nah, itu dibiarkan. Kemudian kalau solat jenazah yang masbuk, solat masbuk dalam jenazah, takbirnya meloi imam, tapi cara solatnya, bacaan-bacaannya itu meloi dewek. Bahasanya itu ringkasnya. Jadi kalau misalnya takbir pertama kita nak baca Fatihah, baca Fatihah. Tak selesai baca Fatihah, imam sudah takbir, Allahu Akbar. Imam takbir juga kan? Melak juga itu takbir kan? Nah, ini dihukumi seperti wong yang ketemu imam dalam keadaan ruku. Nah, itu melak takbir juga, Allahu Akbar. Fatihahnya sudah selesai. Dianggap sudah selesai, ditanggung oleh imam. Kemudian salawat kalau seandainya lagi awal itu kan, lagi awal. Kalau seandainya memang tidak bacanya sudah lagi tidak baca. Allahu Akbar, imam takbir ketiga, kita takbir kedua. Allahu Akbar, imam baca doa. Kita takbir kedua, baca salawat. Takbirnya melok. Kita sudah salawat dah selesai. Dah selesai. Takbir ini ketiga ni. Imam masih doa panjang. Kaget tunggu imam takbir dulu. Imam takbir baru kita melok takbir. Jadi takbirnya melok imam, kapan takbirnya? Hanya saja posisi takbir ini baca doa apa? Itu melok takbirnya kita. Kalau kita baru takbir kedua berarti solawat. Kalau takbir ketiga berarti doa untuk mayit. Nah, kalau misalnya kita melok takbir imam keempat misalnya, Allahu Akbar. Kemudian imam takbir keempat, Allahu Akbar, kita melak juga, Allahu Akbar. Imam dengan lagi salam, kita baca apa? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ringkasnya macam itu baik. Ya kalau nak nurutnya misalnya, usalli ala hadzal mayyit fardhu kifayah. Allah, makmuman atau imaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau solat jenazah pakai wabarakatuh. Kalau selain solat jenazah sampai warahmatullahi baik. Itu baik dengan kan solat jenazah dengan. Hanya saja perlunya keadaan kita baik dalam keadaan berwudu. Siap sudah ada wudu ya. Sama nutup auratnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.